Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zamrud Mirah Delima, SEMSI yang mengampu sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton hasil dari penyajian presentasi saya mengenai salah satu MKM yang ada di Kudus, yakni Sandadar. Perkenalkanlah, saya Nadila Zulhi Anantasya dengan NIM 2024-12101 dari kelas Sistem Informasi Akuntansi semester 3C, dan kebetulan kali ini saya mengambil salah satu MKM dengan jenis makanan yang bernama Sandadar atau yang biasa dikenal dengan nasi sambal dadar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam profil usaha. Apa sih yang dimaksud dengan Sandadar? UMKM apa sih nasi sambal dadar itu? Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa Sandadar merupakan UMKM kuliner yang bergerak di bidang makanan siap saji dengan menu utama nasi sambal dadar. Usaha ini berlokasi di Jalan Veteran Kudus, dimiliki oleh Bapak Rizky Haryasa Songko dan melayani pembelian langsung maupun pesanan. Konsep usaha yang diusung ialah sederhana, terjangkau, dan tentunya memiliki cita rasa rumahan, sehingga dapat diminati oleh berbagai kalangan. Oke, berikut ini ialah flowchart yang menggambarkan alur proses penjualan pada usaha nasi sambal dadar. Flowchart ini disusun berdasarkan hasil observasi saya secara langsung, mulai dari proses pemesanan hingga transaksi dinyatakan selesai. Di sini tertera bahwa penjelasan alur dimulai dari proses mulai, yang menandakan awal terjadinya transaksi penjualan pada usaha nasi sambal dadar. Proses ini terjadi ketika usaha dalam kondisi buka dan siap melayani pelanggan. Lalu selanjutnya, pembeli datang ke lokasi usaha. Pembeli hadir secara langsung karena sistem penjualan masih dilakukan secara offline atau tatap muka tanpa pemesanan online. Dan setelah itu, pembeli menyampaikan pesanan kepada penjual. Pesanan disampaikan secara lisan tanpa media tertulis, baik berupa nota pesanan maupun sistem pemesanan digital. Kemudian, penjual menghafal pesanan pelanggan. Pada tahap ini, terlihat bahwa sistem masih bersifat manual dan sangat bergantung pada ingatan penjual. Tidak adanya penyatatan pesanan secara langsung menimbulkan risiko kesalahan apabila terdapat banyak pesanan atau kondisi sedang ramai. Setelah pesanan dihafal, pesanan dicatat di iPad. Penyataan ini dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan aplikasi laporan keuangan atau sistem kasir khusus. Pencatatan hanya berfungsi sebagai catatan penjualan, bukan sebagai sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Berikutnya, penjual menyiapkan pesanan sesuai dengan pesanan yang telah dihafal sebelumnya. Proses produksi makanan dilakukan setelah pencatatan sederhana tersebut. Sementara pesanan disiapkan, pembeli menunggu hingga pesanan selesai dibuat. Pada tahap ini, tidak terdapat sistem antrean atau nomor pesanan, sehingga proses menunggu sepenuhnya bergantung pada komunikasi antara penjual dan pembeli. Setelah proses memasak selesai, pesanan dinyatakan selesai dibuat dan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya, pembeli melakukan pembayaran atas pesanan yang telah dibuat. Proses pembayaran dilakukan secara langsung dan tunai, tanpa melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi. Setelah pembayaran dilakukan, penjual memberikan nota kosong kepada pembeli. Nota yang diberikan berupa kertas sobekan tanpa identitas usaha, tanggal transaksi maupun rincian pembelian, sehingga fungsi nota hanya sebagai tanda pembayaran sederhana. Dan pada tahap berikutnya, pesanan diserahkan kepada pembeli, menandakan bahwa proses pelayanan telah selesai. Terakhir, transaksi selesai, yang menunjukkan berakhirnya seluruh rangkaian proses penjualan mulai dari kedatangan pembeli hingga pesanan diterima dan pembayaran dilakukan. Secara keseluruhan, flowchart ini menunjukkan bahwa sistem penjualan pada usaha nasi sambal dadar masih bersifat manual dan sederhana, dengan tingkat pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang masih rendah juga. Proses yang bergantung pada hafalan dan pencatatan yang tidak terstruktur berpotensi menimbulkan kesalahan, namun tetap berjalan karena skala usaha yang masih kecil. Di sisi lain juga terdapat kekurangan maupun kelebihan dari UMKM tersebut. Mari kita bahas terkait dengan kelebihannya terlebih dahulu ya.
Untuk usaha sandadar memiliki beberapa kelebihan, di antaranya lokasi yang strategis karena berada di pinggir jalan dan dekat dengan simpang 7, sehingga mudah diakses oleh pelanggan. Jam operasional pada sore hingga malam hari juga sesuai dengan waktu ramai pembeli. Selain itu, sistem operasional yang sederhana membuat biaya operasional relatif rendah, dan pencatatan sudah mulai memanfaatkan perangkat digital meskipun masih terbatas. Dan untuk kekurangannya sendiri, terdapat beberapa kekurangan dalam sistem yang digunakan. Pemesanan hanya mengandalkan hafalan sehingga beresiko terjadi kesalahan, terutama saat kondisi ramai. Pencatatan keuangan belum terstruktur karena tidak menggunakan aplikasi khusus. Nota yang diberikan kepada pelanggan juga masih berupa kertas sobekan tanpa identitas usaha. Lalu selain itu juga jam operasional yang tidak konsisten serta penutupan usaha tanpa pemberitahuan melalui media sosial dapat menurunkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Berdasarkan dari hasil observasi yang telah saya lakukan, pun dengan kilas balik dari kelebihan dan kekurangan, dapat kita simpulkan bahwa usaha nasi sambal dadar memiliki potensi yang cukup baik, terutama dari segi lokasi yang strategis di jalan veteran serta waktu operasional sore hingga malam yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Namun, dari sistem informasi akuntansi, usaha ini masih menerapkan sistem yang sangat sederhana. Proses pemesanan masih mengandalkan hafalan tanpa pencatatan tertulis. Pencatatan penjualan belum menggunakan aplikasi keuangan khusus, serta nota yang diberikan kepada pelanggan belum mencerminkan standar administrasi yang baik. Selain itu juga jam operasional yang tidak konsisten dan kurangnya penyampaian informasi kepada pelanggan melalui media sosial itu merupakan dapat berdampak pada kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan saat ini masih belum efektif dan belum sepenuhnya mendukung pengelolaan usaha secara optimal. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemilik usaha disarankan untuk mulai melakukan perbaikan pada sistem operasional dan pencatatan keuangan. Pencatatan pesanan sebaiknya tidak hanya mengandalkan hafalan, melainkan dicatat secara sederhana agar mengurangi risiko kesalahan. Dan selain itu, penggunaan aplikasi kasir atau pencatatan keuangan sederhana sangat disarankan agar data penjualan dapat tersimpan dengan rapi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemilik usaha juga disarankan untuk menggunakan nota penjualan yang mencantumkan identitas usaha, tanggal transaksi, serta rincian pembayaran guna meningkatkan profesionalitas. Di samping itu, penetapan jam operasional yang konsisten serta pemberian informasi kepada pelanggan melalui media sosial apabila usaha tutup atau mengalami perubahan jam buka sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan mendukung perkembangan usaha ke depannya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi dan analisis sistem informasi akuntansi pada usaha nasi sambal dadar. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat keterbatasan. Dan terima kasih juga atas perhatian Ibu dosen, Ibu Zarmurut Mirah Delima, SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan juga teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.